Ciri-ciri keluarga yang harmonis dan berkualitas ya, adanya komunikasi dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik ya. Saya melihat sedih kalau ada keluarga kakak dan adik tukaran terus di rumah. Apa itu bermasalah misalnya? Ya. Komunikasi yang sehat anggota keluarga itu ya dengan orang tuanya sopan santun tetap dilakukan ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang tua. Ini kan penting sekali ya. Ini harmonis. Kalau di rumah tukaran terus dengan kakaknya, apalagi dengan orang tuanya, ini menandakan keluarga itu tidak harmonis, ya loh. Udah jengkel, gebrak-gebrak itu, ya loh. Ada barang apa dilempar, ini sudah keterlaluan, gitu. Maka saya mengajak kepada kalian, ayo kita mulai dari diri kita di dalam keluarga, ciptakan suasana yang harmonis dengan mencoba untuk menghambat emosi kita, ya, mengendalikan amarah kita kepada keluarga kita. Ini kalau bisa dilakukan, nanti kalian di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan bisa juga. Di dalam keluarga yang orang tuanya biasa mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak semestinya, ini akan terbawa di lingkungan kalian, termasuk di lingkungan sekolah, ya. Maka kalau misalnya di dalam keluarga, mohon maaf, ayahnya atau ibunya kata-katanya kasar, ya kalian sebagai orang yang terpelajar, jangan kemudian membawa itu pada lingkungan lain di selain keluarga, di lingkungan sekolah, jangan dibawa, ya. Karena itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain, gitu kan? Kata-kata kasar itu akan mudah ditiru, gitu. Nah ini, jangan dibawa itu di lingkungan sekolah. Cukup di keluarga kalian. Sebisa mungkin kalian sebagai orang yang terpelajar mulai mengingatkan, ya, dengan cara yang baik. Misalkan orang tuanya tukaran, ya, berselisih pendapat, ya, selisih pendapat antara bapak dan ibu ini bisa mengakibatkan pertengkaran. Kalian kan gak nyaman. Jangan malah kalian dengan suara yang sama jadi orang terlalu akhirnya. Bapaknya nyeneni ibu dengan suara keras, ya kan, memarahi, ibunya marah, kamu marah-marah sama kedua orang tua, jadi tambah ramai gitu kan, tetangga bising juga gitu kan. Nah ini coba kamu yang justru meredakan orang tua, karena kamu kan orang terpelajar, ya kan, SMA satu Kendal lagi, ya. Orang terpelajar, ingatkan, ya, mulai mungkin didekati ibunya, ya, Bu, udah seru-seru malu sama tetangga, seperti itu, sadar dia, anakku kok sudah bisa nilai aku izin, pasti akan muncul seperti itu, gitu ya. Cuma kalian suaranya lebih keras, teriak-teriak ya, ibunya suaranya level 50, kalian 100. Wah ini tetangganya, wah kok anak pelajar SMA 1 Kendal misalnya, kok nggak sopan sekali, sama ibunya malah luwih keras suaranya gitu ya. Oke, menghargai pendapat ya, karena memang di dalam satu keluarga itu kadang 4 orang, misalnya anaknya 2, orang tua bapak ibu kan ada 4, pikirannya 4 juga gitu kan, pikirannya 4. Kadang mau makan malam apa, pengen jajan, yang siji pengen bakso, siji pengen ayam, siji pengen apa meneh, bingung ini. Wes akhirnya menang-menangan gitu kan. Ya sudah, nanti suatu saat kita mie ayam dulu, suatu saat bakso digilir gitu kan. Nah, ini. Ciptakan suasana yang nyaman gitu ya, menghargai pendapat. Adanya kasih sayang dan kehangatan. Ada perhatian, ada pelukan, ada apresiasi, ini penting ini. Dukungan emosional ini ya. Ini saya mengajak anak-anakku sekalian ini. Berita-berita yang terkini ini begitu heboh tentang ketidakharmonisan keluarga gitu ya. Ketidakharmonisan keluarga sampai terjadi kekerasan di dalam keluarga, pertengkaran, perkelahian, bahkan sampai dengan kematian karena tadi tidak adanya kasih sayang gitu ya. Rebutan barang sepele kadang gitu kan, rebutan barang sepele dengan nominal yang tidak seberapa gitu ya. Ada misalnya orang tua ngasih yang kakaknya 100.000, adiknya ya kakaknya masih SMA, yang adiknya masih SMP, yang SMP dikasih 50.000, yang SMP nggak terima gitu kan. Atau kalian diberi 100.000, kakak kalian yang kuliah 400.000, misalnya kalian nggak terima, marah-marah, ini nggak tepat juga ya, karena tadi beda kebutuhannya, keteladanan orang tua ya. Jadi semua nanti akan menjadi orang tua, bahwa kalian akan menjadi teladan bagi anak-anak kalian gitu ya.
Kemudian memiliki nilai dan tujuan bersama. Keluarga itu kalau bisa punya nilai dan tujuan yang sama. Oh, diberitahu orang tuanya, ayah ibu saya nanti kalau mau kuliah saya mengambil jurusan ini. Oh, jadi orang tua tahu ya tujuan kalian apa tuh tahu. Jangan sampai nggak pernah ada komunikasi, kalian mau kuliah kemana nggak jelas, orang tuanya juga nggak pernah memberikan arahan, nggak pernah memberi bimbingan. Nah, ini berarti keluarga itu nggak ada tujuan yang jelas gitu ya. Ini maka saya berikan warna yang berbeda, memiliki nilai dan tujuan bersama, integritas, tanggung jawab, religiusitas, dan gotong royong di dalam keluarga. Ini penting sekali. Ya, lanjut. Tantangan keluarga di era digital ini ya. Ini yang saat ini tuh di mana-mana terjadi. Anak-anak bergerombol, apa ya, kelompok gitu ya, bareng-bareng. Tetapi mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Main gadget sendiri, ini tantangan terbesar kita. Di mana di situ tidak ada interaksinya nggak tahu. Dia di situ 4 orang dengan teman satu kelas, tapi interaksinya dengan orang lain provinsi, misalnya main game gitu ya, mabar atau apapun itu ya, main sosmed misalkan. Ini karena penggunaan gadget yang berlebihan juga ini ya. Ini kadang di situ berkumpul, tetapi tidak ada interaksinya masing-masing dengan kesibukannya masing-masing melalui gadgetnya masing-masing gitu ya. Ini ya tantangan. Lah di keluarga sama, bapaknya main HP sendiri, ibunya nengok kono, anaknya di dalam kamar, jarang ada komunikasi. Kalau ini terjadi, maka mulailah dikurangi nanti. Ya, sekali-kali ya dalam setiap sore, setiap pulang sekolah, maghrib itu kan waktu yang tepat untuk bareng-bareng dengan keluarga. Ya toh? Kumpul ya, misalnya kemarin-kemarin sudah nggak pernah, ya sekali-kali dicoba. Ini untuk keharmonisan rumah tangga. Ya. Menuju keluarga yang harmonis dan pembentukan karakter tadi, ya kan? Ya kalau pas ayahnya main HP, didekati aja, ya main apa? Atau mama, atau ibu atau apapun, bunda main apa lagi? Nah, ini pasti nanti akan diletakkan itu HP-nya, terus ngobrol. Di situ ada hubungan emosional yang dekat di situ ya. Ini tantangan kita. Mari kita mulai ya dari kita. Kalau kalian ngumpul, ya langsung main dewe-dewe gitu ya. Ngobrol apapun itu ya. Kemudian pengaruh media sosial ini ya. Jadi banyak sekali pengaruh media sosial mempengaruhi kehidupan di keluarga gitu ya. Sekarang itu banyak live TikTok yang kadang-kadang di luar nurul ya, di luar nalar kita. Orang sudah tua sudah misalnya dengan pakaian yang nggak layak gitu ya. Wah, aneh-aneh sekali sekarang live TikTok itu. Ada yang nyemplung kali, munggah meneh, mau nyundul lopo. Wah, di luar nalar kadang-kadang. Ini ya. Jadi kalau orang tuanya seperti itu ya loh, kok anaknya piye gitu. Nang pinggir jalan itu banyak loh ya sekarang pura-pura jadi orang gila. Ya, pakai rambut sing kurang genah, pakai compang-camping ternyata normal karena itu untuk konten. Terus anaknya dijek gitu kan. Terus anaknya berpikirnya, iya kalau dia udah nalar, kalau udah bapakku kadang esok edan kayak awal begini normal gitu kan. Saya itu pernah lihat akhirnya orang gila beneran di depan sama-sama itu kan, pas waktu banjir kemarin itu. Jadi pakai rambut gondrong terus gejok-gejok gitu kan di air, ternyata konten. Jadi istrinya ya medium gitu ya. Pernah lihat? Pokoknya di area antara Kodim ke sana itu ya, ke timur itu, di situ sering ada orang gondrong ya pak, dia berpakaian orang gila gitu ya. Nah itu dengan yang seperti itu. Nah bagaimana dengan keluarganya? Jadi anaknya kan juga akan terpengaruh. Oh ternyata kalau dia kontennya sukses, anaknya juga sama. Oh nanti akan saya lebih gila lagi ketimbang ayah gitu kan. Nanti akan seperti itu gitu kan. Ini akan meniru anaknya, meniru perilaku ayahnya ini. Pengaruh media sosial ini sangat dahsyat sekali ya, sangat memprihatinkan ya. Itu belum lagi yang kriminal ya. Ini iya, mumpung saya ingat Gen Z ini tentang geng motor atau kreak ya. Kreak ini nggak ada habisnya ternyata. Bukan di wilayah jauh loh ya, di wilayah kita ini. Di Patabon ada, kemarin di Hilir ada, di daerah Ringinarung ada, ditangkap ono meneh gitu ya. Itu kan taruhannya nyawa, ya kan? Bawa pedang, sing dawane sak meter, celurit sak meter tuh baru sekarang, Gen Z sekarang. Ya maka
Ini kembali kepada kalian. Anak terpelajar SMA 1 Kendal, jangan pernah mau ketika kalian diajak temannya, ya, karena ini bermula dari teman-teman SMP ini. Ditolak saja, nggak ada manfaatnya, sampah itu ya. Mohon maaf ini. Artinya kalian kalau punya teman SMP diingatkan, nggak ada gunanya, seperti itu ya. Nah, terus kurangnya quality time ya di keluarga tadi, maka saya sampaikan ketika bermahrim gitu ya. Dekati ayahnya, dekati ibunya ini kalian ya, diajak ngobrol apa, ceritakan aja, ceritakan kejadian yang sehari ini kamu lakukan di sekolah, misalkan kelas meeting ya kemarin, misalkan lomba estafet pakai air ya di dengkul itu ya, terus ditumpuk di apa, suntak di botol ya, ada yang ikut ini? Nah itu ceritakan, orang tua pasti senang, enak ya, rame berarti kan gitu. Nah, saya tuh senang kalau anak-anak lomba itu saya video, tapi kadang-kadang saya nggak ada waktu ya, jadi tak video, tak abadikan. Siapa tahu nanti berapa puluh tahun yang akan datang kalian bisa melihat video itu ya. Oh, zaman now aku ayu banget ya, aku langsing ya. Sekarang setelah umur 50 tubuhku berbeda ya, gitu nanti akan tahu ya. Oke, berapa lama kita menggunakan ponsel setiap hari dibandingkan berbicara dengan keluarga? Ini jawabannya ada di kalian. Lebih banyak ponsel atau bicara dengan orang tua? Ponsel ya. Kita nggak tahu nanti generasi setelah kalian 15 tahun yang akan datang seperti apa, kita nggak bisa bayangkan. Strategi membangun generasi berkarakter, bangun kedekatan emosional tadi sudah ya, diskusi, beribadah bersama ya, tanpa menghakimi ya. Artinya jangan terus anak ketika melakukan kesalahan langsung dihakimi ya, kamu salah, kamu harus ini dan sebagainya. Terapkan disiplin positif, ini sudah. Biasakan nilai-nilai karakter kehidupan sehari-hari, mengucapkan penting sekali, makasih ya, ucapkan itu ketika dengan temanmu, kamu berinteraksi apapun ya, dipinjami apa, makasih ya, ucapkan itu. Diboncengin ke temannya, makasih ya. Terus minta maaf, penting sekali. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Kita diberi sesuatu sama orang lain, entah itu dalam bentuk benda atau mungkin dengan perbuatan, ya kita ucapkan terima kasih ya. Menepati janji ya. Terus membantu pekerjaan rumah, ini kalau di keluarga ini penting ya. Lanjut. Anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis cenderung memiliki percaya diri yang baik. Kalau orang tuanya tukaran terus mentalnya, anak sudah jatuh, dari keluarga sudah jatuh. Setiap hari akan kepikiran, di sekolah kepikiran, ibu saya gimana ya, masih dimarahi sama ayah. Inilah mentalnya sudah jatuh ya. Jadi kalau di keluarga itu bagus, sering mengikut sertakan anaknya itu ikut lomba apa waktu dari SD, SMP gitu ya. Ini bagus ya. Anak sudah punya rasa percaya diri, dibombong bahasa Jawanya, diberi motivasi sama orang tua, itu senang ya. Kemudian kemampuan mengendalikan emosi. Kalau orang tuanya harmonis, ya insya Allah anaknya mampu mengendalikan emosi. Tapi kalau orang tuanya sudah kurang harmonis, sering bertengkar, maka anak-anaknya ini ya tadi emosinya juga meledak-ledak gitu ya. Karena labil, dari rumahnya sudah emosinya sudah labil gitu ya. Ketahanan menghadapi tekanan ya, mampu bersaing dengan teman-temannya, prestasi juga lebih optimal karena fokus ya. Karakter yang kuat dan positif ya. Ini ya terakhir ya, untuk membangun bangsa yang kuat kita harus terlebih dahulu membangun keluarga yang kuat dulu. Jadi dimulai dari keluarga kita ini ya. Kalau keluarga sudah nyaman, semuanya insya Allah nyaman ya. Kalau keluarga sudah tidak nyaman, kita mau melakukan apapun di luar keluarga itu sudah nggak nyaman. Yang ada rasa malas. Kalau itu di keluarga dibangun dengan mungkin perilaku yang kurang baik ya, ini menjadi anaknya itu perilakunya kurang baik yang akan diterapkan di luar juga, seperti itu ya. Kemudian karena generasi berkarakter tidak lahir dari kebetulan ya, ini tidak kebetulan tetapi memang dari kecil itu sudah diapa sama orang tuanya ya. Sopan satu tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Jadi melainkan dibentuk oleh keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan
berkualitas. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Masih ada narasumber yang kedua nanti Mas Azam.